Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjut materi kita, itu coba dibuka bukunya di halaman 145. Ya, halaman 145. Di sini materi kita adalah karya seni rupa daerah. Ya, jadi karya seni rupa. Nah, karya seni itu sebenarnya dibagi atas 3 ya. Bisa karya seni musik, bisa karya seni tari, dan bisa juga karya seni rupa. Ya, jadi pada umumnya seni itu dibagi atas 3, seni tari, seni musik, dan seni rupa. Ya, jadi dibagi 3. Nah, coba kalian ambil pensil kalian atau bolpen kalian, ya. Ntar digaris bawahin apa yang Bapak suruh garis bawahin ya. Nah, silakan digaris bawahin pada baris yang pertama, ya, paling belakang, paling akhir. Salah satu contoh keanekaragaman tersebut dapat kita lihat dari karya seni rupa yang berbeda-beda di setiap daerah. Nah, ini itu kalau misalnya kita baca dari baris pertama, Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman suku bangsa. Salah satu contoh keanekaragaman tersebut dapat kita lihat dari karya seni rupa yang berbeda-beda di setiap daerah. Nah, itu digaris bawahin aja ya. Jadi digaris bawahinya dari Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman suku bangsa. Salah satu contoh keanekaragaman tersebut dapat kita lihat dari karya seni rupa yang berbeda-beda di setiap daerah. Nah, dari situ digaris bawahin ya. Nah, artinya kan Indonesia itu kan terdiri dari banyak suku, banyak karena negara kepulauan ya. Karena negara kepulauan, jadi Indonesia memiliki banyak suku yang secara otomatis karena banyaknya suku akan terciptalah banyak budaya yang berbeda-beda. Bisa itu misalnya budayanya dari segi adat istiadatnya ya, bisa berbeda juga dari salah satu yaitu di bidang seninya ya. Bidang seninya seperti misalnya seni tarinya, seni musiknya ya, bahkan seni rupanya. Nah, itu akan mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Bahkan bahasanya pun ya, mungkin bahkan ada satu daerah yang bahasanya memang berbeda dengan daerah lain ya. Itu dikarenakan negara kita Indonesia itu berbentuk kepulauan, secara otomatis banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang tercipta, bahasa yang berbeda ya, ada istiadat yang berbeda-beda. Nah, itu yang dimaksudnya ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang seni rupanya ya, dilihat dari karya seni rupanya. Nah, coba silahkan digaris bawain lagi ya. Berikutnya baris ketiga. Di baris yang ketiga, jenis-jenis karya seni rupa yang ada di setiap daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah seni lukis daerah ya. Umumnya menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, manusia, hewan, tumbuhan, dan nilai-nilai budaya yang ada di daerah setempat ya. Jadi itu ada contohnya juga, misalnya seni lukis kemasan dari Bali. Nah, itu digaris bawahin ya. Seni lukis daerah umumnya menggambar objek-objek berupa pemandangan alam, manusia, hewan, tumbuhan, dan dengan nilai-nilai budaya yang ada di daerah setempat. Itu digaris bawahin ya, itu seni lukis daerah. Ya. Kalian paham ya bahwa seni lukis daerah itu sudah pasti umumnya berisikan objek pemandangan, terus manusia, kemudian ada hewan atau tumbuhan. Ibaratnya sebenarnya ini lebih ke arah pemandangan ya, pemandangan. Atau ada juga misalnya yang melukis manusia secara langsung ya, jadi cuma gambar manusianya gitu ya. Banyak lukisan yang seperti itu ya. Jadi kalau misalnya orang bilang sekarang lukisan jadul lah ibaratnya gitu. Contoh misalnya ada lukisan orang yang berpakaian adat, atau misalnya orang yang merupakan suatu keturunan dari raja misalnya gitu ya. Karena kan Indonesia banyak kerajaan pada zaman dulu ya. Contohnya seperti itu kalau tentang manusianya ya. Nah, itu tentang seni lukis daerah.
Ya, yang kedua itu ada seni patung daerah, yaitu karya seni dengan bentuk 3 dimensi menyerupai manusia, binatang, dan benda-benda, baik terbuat dari benda keras ataupun lunak. Itu digarisbawahin ya, seni patung daerah. Seni patung daerah biasanya memiliki nilai estetika yang tinggi dan memiliki makna tersendiri bagi masyarakat sesuai dengan adatnya. Nah, itu contohnya ada patung barong dari Bali. Nah, kita kalau misalnya kita berbicara tentang seni patung ya, seni pahat ya, seni ini termasuk seni pahat ya, seni patung ini. Nah, patung itu kan salah satu benda 3 dimensi ya, salah satu contoh benda 3 dimensi. Nah, jika kita berbicara seni patung, pada dasarnya ya, karya seni patung ataupun seni pahat itu paling populer ya, paling populer di seluruh dunia ya. Ini berbicara seluruh dunia. Seni patung itu atau seni pahat itu merupakan kesenian yang paling populer di seluruh dunia ya, sehingga seni patung ya atau seni pahat ini digunakan sebagai penanda suatu zaman ya, digunakan sebagai penanda suatu zaman. Nah, jadi misalnya gini, dari zaman dulu hingga sekarang ya, itu kan memiliki eranya masing-masing ya, dan dinamakan sesuai dengan masanya sendiri-sendiri. Ada masa Renaissance, ada masa barok, masa klasik, kemudian ada juga modern ya. Itu dibagi-bagi atas hal-hal tersebut ya, bahkan yang jauh-jauhnya lagi masih ada ya. Karena pertama sekali kesenian itu ya, kesenian itu digunakan gimana Bapak bilangnya ya? Karena pada pertama sekali dari zaman dulu, dari zaman sistem kerajaan di seluruh dunia ini ya, seni patung itu dianggap seni paling mulia ya, karena bisa membentuk sesuatu yang pada zaman itu seni patung itu menjadi sesuatu yang sangat populer lah ya, sangat populer, bahkan sebenarnya sampai sekarang populer sih sebenarnya ya. Cuma karena seni patung itu merupakan kesenian yang bisa nyata disentuh, dilihat, dan bisa nyata dinikmati ya, maka emang seni patung ini menjadi salah satu yang Bapak bilang tadi, penanda dari suatu zaman. Berbeda dengan contoh misalnya dengan seni musik ya, dengan seni musik. Nah, seni musik itu kan hanya didengarkan, tidak ada bentuk pasti ya. Kita nggak bisa meraba musik, kita nggak bisa megang musik karena dia berupa suara ya. Sedangkan seni tari pada zaman dulu itu, tari itu nggak terlalu dipikirin ya, belum dianggap sebagai suatu karya seni dari zaman dulu. Nah, itu ibaratnya cuma suatu pekerjaan ya di zaman dulu ya, suatu pekerjaan penari ya, belum terlalu dianggap sebagai suatu seni dari zaman dulu banget. Nah, sampai akhirnya sekarang tari juga dianggap sebagai salah satu karya kesenian ya. Tapi dari zaman dulu sampai sekarang, seni patung lah yang digunakan sebagai penanda suatu zaman. Alasan lainnya itu karena tiap zaman ya, di tiap zaman itu akan berbeda hasil yang dibuat dari segi seni pahatnya, seni patungnya ya. Tiap zaman itu akan ada kepopulerannya masing-masing. Contoh pada zaman dulu itu pada zaman dulu banget ya, pada zaman dulu. Nah, ini Bapak sekedar cerita ya, karena Bapak juga pernah baca ya. Pada zaman dulu sekitar tahun berapa ribu Masehi yang lalu ya, sebelum Masehi. Nah, itu seni patungnya bisa berupa misalnya benda-benda gaib yang dianggap gaib ya, contoh gitu ya, seni patungnya. Terus ada lebih dominan ke pemujaan ya. Kemudian ada zaman dimana setelah Masehi ya, itu ada zaman dimana patung itu menggambarkan
keagungan, ya, yang tadinya pada zaman dulu pada zaman sebelumnya itu digunakan sebagai benda-benda gaib, ya, pemujaan. Ada setelah berkembang beberapa ratus tahun atau bahkan mungkin berjuta-juta tahun, ya, maka terbentuklah suatu zaman di mana patung itu menandakan suatu keagungan. Contoh, ya, menandakan suatu keagungan, keperkasaan. Maka ada zaman di mana patung-patung itu dibuat sebagai lebih sering untuk menghasilkan suatu karya tentang raja, pangeran, ya. Ada yang seperti itu, ya, itu seperti itu, ya, pada zaman itu, ya. Jadi raja, pangeran, ratu, ya, jadi menandakan suatu keagungan. Nah, masuk ke era modern misalnya, ya, ke era modern di mana seni patung itu sekarang sudah banyak yang bersifat bebas. Ada bahkan yang bentuknya itu sebenarnya tidak ada di kehidupan nyata, yang artinya patungnya itu adalah patung hasil pemikirannya sendiri, pemikiran dari si pembuatnya. Jadi bahkan bentuknya, konsepnya, temanya itu berbeda dengan kehidupan nyata. Ada yang seperti itu. Nah, dari situ kan sudah ada perbedaan. Yang tadinya seni pahat atau seni patung itu digunakan untuk pemujaan, ya. Kemudian ada satu zaman di mana ketika seni patung itu digunakan untuk menandakan suatu keagungan, ya, buat raja-raja, pangeran, ratu, dan lain sebagainya. Ketika di zaman modern, seni patung itu digunakan sebagai penyalur kreativitas, ya, penyalur kreativitas lah kita bilangnya, ya. Jadi benar-benar nggak harus sesuai dengan apa yang bisa dilihat oleh mata, namun bisa hasil pemikiran dari si pembuat sendiri, ya, sesuai keinginannya sendiri, sesuai dengan pemikirannya sendiri, sesuai dengan idenya sendiri, ya. Lebih ke kamu punya kreativitas apa, kamu bikin apa nih? Aku mau bikin misalnya kita mau bikin misalnya bentuknya kotak, tapi ntar di dalamnya entah apa gitu. Nah, yang seperti itu jadi udah bersifat buat kenyamanan pribadi, ya, pembuatannya. Walaupun masih ada yang digunakan pembuatan patung itu untuk dinikmati oleh masyarakat juga, ya. Nah, cuma sekarang itu dia lebih bebas konsepnya. Kalau zaman dulu kan itu ada konsep masing-masing. Yang pertama tadi konsepnya digunakan untuk pemujaan. Ada suatu zaman di mana patung itu digunakan untuk menandakan suatu keagungan, ya. Di zaman modern itu menjadi suatu karya menunjukkan ekspresi, ya, seperti itu. Nah, itu makanya karena itulah dibuat banyak para peneliti, ya, atau bahkan para ilmuwan itu membuat seni patung sebagai dasar pembuatan, sebagai dasar dari pembagian zaman yang sudah pernah ada, seperti itu, ya. Karena kan seni patung itu seni pahat atau seni patung itu kan bisa bertahan lama umurnya, bahkan bisa ratusan tahun jika memang terjaga, ya. Nah, karena memang seni patung bisa dinikmati secara langsung, bisa kita sentuh, bisa kita pandang, bisa kita nikmati keindahannya. Berbeda dengan seni tari misalnya. Seni tari kan hanya pada saat itu juga, ya. Nah, walaupun di zaman sekarang kita sudah bisa membuat video, ya. Pada zaman dulu kan seni tari itu tidak bisa dibuat video, ya kan. Jadi seni tari hanya bisa dinikmati di saat itu. Nah, sama halnya dengan seni musik, ya, hanya bisa dinikmati saat itu. Nah, sedangkan seni patung atau seni pahat itu bisa bahkan dinikmati, bahkan bisa bertahan sampai ratusan tahun umurnya, ya. Itu, ya. Itu yang makanya kenapa seni rupa itu merupakan kesenian yang paling populer, ya, paling populer, bahkan digunakan untuk membagi suatu zaman, ya. Nah, itu, ya. Nah, itu tentang seni patung, ya.
Kalian kalau misalnya masih penasaran, kalian bisa cari-cari di Google ya, kalian browsing-browsing juga buat nambah-nambah pengetahuan umum kalian, itu bagus ya. Itu tentang seni patung daerah ya. Kemudian ada yang ketiga ya, seni kriya atau seni kerajinan, yaitu seni dalam membuat benda-benda yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seni tekstil, kain tenun, batik dan songket, seni anyam, rotan dan seni ukir ya. Nah, seni kriya atau seni kerajinan ini itu yang seperti biasa ya, kayak perabotan, vas bunga, kemudian misalnya figura ya, atau misalnya kayak katanya tadi seni tekstil, kain tenun, batik dan songket ya. Itu bisa nyata kita lihat dari di Indonesia. Di Indonesia kan banyak suku, sehingga banyak sekali pakaian adatnya yang berbeda-beda ya. Bahkan kita kenal lah, misalnya contohnya sarung ya. Tiap suku itu mempunyai bentuk sarung yang sama, bentuknya sama, sarungnya sama, bentuk sarungnya. Namun kan coraknya, gambarnya, motifnya yang digunakan untuk menghias sarung tersebut itu semua berbeda-beda tiap daerah ya. Nah, itu makanya seni kerajinan kriya atau seni kerajinan ini juga merupakan bagian dari suatu karya yang dapat kita nikmati langsung, bahkan dapat kita gunakan secara langsung ya. Contoh tadi misalnya kayak seni anyam. Seni anyam pada zaman dulu digunakan untuk membuat tikar ya. Kemudian ada seni tekstil, kain tenun, batik dan songket, itu kan bisa digunakan sebagai baju sehari-hari ya kan. Nah, itu ya, jadi seni kriya atau seni kerajinan ini juga merupakan salah satu faktor pendukung juga yang bisa membantu pembagian zaman juga pada masanya ya. Walaupun sebenarnya ujung-ujungnya sebenarnya akan dilihat dari seni patungnya, seni daerahnya itu akan berlaku di seluruh dunia ya. Cuma di sini yang penting kalian ketahuin ada perbedaan antara seni patung dengan seni kerajinan. Ya, kalau seni patung kan itu buat dinikmati lah keindahannya, sedangkan kalau seni kerajinan itu dia bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu ya perbedaannya. Nah, jadi ini di sini ada 3 jenis contoh dari karya seni rupa yang ada di setiap daerah ya. Itu ada pertama tadi seni lukis daerah, ada seni patung daerah, kemudian ada seni kriya atau seni kerajinan ya. Jadi ada 3 jenis kerajinan seni rupa yang dimiliki oleh setiap daerah masing-masing ya. Bahkan bukan cuma di Indonesia, tapi akan berlaku juga di seluruh dunia ya. Nah, itu tentang pembagian dari jenis-jenis karya seni rupa ya. Itu di garis bawahin semuanya. Seni lukis daerah, seni patung daerah, seni kriya atau seni kerajinan ya. Itu merupakan suatu pengetahuan yang perlu kalian ingat. Nah, kemudian coba dibuka bukunya halaman 155 ya. 155. Di sini karya seni judulnya karya seni rupa daerah di Indonesia ya. Oke, karya seni rupa daerah di Indonesia. Nah, coba kalian garis bawahin paragraf yang pertama. Karya adalah bentuk penyampaian pesan melalui ciptaan. Itu digaris bawahin ya. Karya adalah bentuk penyampaian pesan melalui ciptaan. Nah, artinya di sini itu adalah arti dari kata karya ya. Jadi kalau misalnya kalian buat ada yang bertanya tentang pengertian dari karya itu apa, artinya adalah bentuk penyampaian pesan melalui ciptaan ya. Jadi makna, atau boleh kayak gitu, bentuk penyampaian suatu makna melalui suatu ciptaan ya. Bisa begitu juga artinya ya. Itu digaris bawahin. Nah, kemudian melalui karya seni lukis, seni patung dan seni kriya, seseorang dapat menyampaikan pesan yang ingin disampaikannya ya. Walaupun sebenarnya nanti bukan cuma karya seni rupa, tapi ternyata seni musik bahkan seni tari pun itu dapat digunakan untuk sebagai media untuk menyampaikan pesan atau suatu makna kepada masyarakat melalui ciptaan mereka masing-masing ya. Nah, itu ya.
Jadi bukan cuma hanya karya seni rupa yang dapat menyampaikan pesan melalui satu ciptaan, namun karya seni tari atau seni musik pun bisa sebenarnya ya. Cuma di sini kita akan lebih fokus membahas tentang karya seni rupa. Nah, itu contoh dari misalnya pada karya seni rupa, seorang pelukis menyampaikan cerita melalui gambar yang dibuatnya. Contoh seperti itu ya. Jadi kalau misalnya pelukisnya sedang rindu kampung halaman, nah dia bisa buat gambar atau melukis suatu pemandangan desa misalnya seperti itu. Nah, otomatis kan sebenarnya menyampaikan pesan di mana pelukis tersebut sedang merindukan kampung halamannya. Contoh seperti itu ya. Oke. Nah, di situ ada contoh gambarnya juga, ada juga gambarnya. Ya, itu ada contoh dari karya seni rupa, ada karya seni ukir. Ya, kalian lihat misalnya itu ukiran-ukiran yang ada di tembok biasanya ya, yang ada ukiran gambar-gambar karya pas seni pahat di tembok-tembok lah ya, itu karya seni ukir. Kemudian ada karya seni patung ya, kalian udah jelas tahu apa arti patung ya. Kemudian ada karya seni anyaman. Nah, anyaman ini biasa dibuat jadikan tikar pada zaman dulu ya, jadikan tikar. Nah, itu contohnya bisa langsung digambar, gambarnya juga bisa kalian lihat di buku kalian ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dari adanya karya seni ukir, karya seni patung, karya seni anyaman, dan karya seni tekstil lainnya, ya, itu menjadi bukti bahwa Indonesia kita itu mempunyai karya seni yang banyak dan mempunyai karya seni yang unik, berbeda-beda setiap daerahnya, ya. Jadi sebenarnya ini perlu kita lestarikan yang seperti ini ya, kita lestarikan supaya nggak hilang ditelan oleh waktu ya, karena kan zaman itu akan selalu berkembang ya, zaman itu akan selalu berkembang ke hal yang lebih modern lagi. Sekarang mungkin sudah modern, cuma kan kita nggak tahu apakah nanti 50 atau 100 tahun kemudian ternyata zaman itu malah lebih modern lagi dibandingkan yang sekarang ya. Nah, jadi yang hal-hal yang seperti ini kan warisan dari nenek moyang kita yang perlu kita jaga ya. Nah, dari seni rupanya, seni musiknya, seni tarinya juga perlu kita lestarikan ya. Nah, itu tentang karya seni rupa di Indonesia ya, nggak banyak sebenarnya intinya ya. Nah, kira-kira sampai di sini dulu ya materinya ya. Materi kita sampai di sini dulu. Intinya dari materi hari ini kalian harus kalian bisa memahami bahwa memang pada dasarnya karya seni yang selalu ada di puncak ya, yang selalu ada di puncak, yang paling populer itu adalah karya seni rupa ya. Karya seni rupa, apalagi karya seni patung yang seperti saya bilang tadi, para ilmuwan pun bahkan menggunakan seni patung untuk membagi zaman dari zaman dulu sehingga sekarang ya. Nah, kemudian beralih ke Indonesia. Ternyata Indonesia itu merupakan suatu negara di mana negara kita memiliki banyak sekali budaya, suku yang berbeda-beda, karya seni yang berbeda-beda, seni rupanya berbeda, seni musiknya berbeda, kemudian seni tarinya juga berbeda. Jadi ini suatu keunikan sebenarnya buat negara kita ya. Ini bisa kita jadikan suatu kebanggaan lah untuk diri kita sendiri, karena Indonesia itu mempunyai banyak sekali kesenian yang sangat berbeda-beda dan sangat-sangat unik dan bahkan sangat bagus ya. Nah, jadi di sini kita perlu bahkan harus tahu apa saja kebudayaan atau misalnya kesenian yang ada di Indonesia. Nah, karena dengan kita mengetahui hal tersebut ya, nah itu kita sudah salah satu termasuk mencoba untuk membantu melestarikan kesenian-kesenian tersebut ya, dengan cara kita mengetahuinya terlebih dahulu. Nah, untuk pelestariannya kan bisa dari pemerintah atau bahkan kita bisa membantu pemerintah pun bisa ya. Tapi setidaknya kalau misalnya kita tidak ikut dalam kegiatan membantu melestarikan kesenian
setiap daerah, ya kan? Nah, paling tidak setidaknya kita harus tahu ya apa saja kesenian-kesenian yang ada di daerah Indonesia, setidaknya itu ya. Nah, baik, kira-kira sampai di sini dulu materi kita. Nah, jika misalnya kalian kurang paham dengan apa yang Bapak jelaskan, kalian bisa ulang lagi video ini. Ya, kalian ulang lagi sampai kalian paham. Atau bahkan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, ya, kalian bisa japri Bapak langsung ya. Baik, sampai di sini dulu materi kita. Kita lanjutkan materi kita di minggu depan, oke? Baik, sampai di sini, sampai ketemu minggu depan.